Pralaya Anjuk Ladang. Sebuah kisah yang berlatar sejarah perpindahan kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang ditandai dengan peristiwa perang besar di bumi Anjuk Ladang. Sandiwara ini merupakan tafsir sejarah berdasarkan keterangan prasasti Hering dan prasasti Anjuk Ladang. Naskah dan pengisi suara oleh Lintang Chandra. Episode 2: Pertempuran di Bandar Alim. Dugaan Empu Baliswara menjadi kenyataan. Pasukan Jambi yang bersekutu dengan Worawari membagi dua serangannya. Sekitar 1.000 orang pasukan dikirim dari Wilangan melintasi Sungai Widas menuju ke timur. Saat itu Sungai Widas masih membentang begitu luas dan dalam, sehingga dapat dilalui oleh perahu-perahu besar. Sasaran serangan pasukan Jambi adalah sebuah bandar atau pelabuhan kuno di wilayah Demangan yang bernama Bandar Alim. Pelabuhan yang ramai disinggahi oleh para pedagang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, bahkan dari Nuswantara maupun mancanegara. Keramaian di Bandar Alim seolah tak mengenal waktu. Pagi, siang, dan malam, perahu-perahu pedagang silih berganti datang dan pergi. Namun, kali itu keramaian di Bandar Alim tampak berbeda. Bukan keramaian para pedagang, namun barisan pasukan Medang yang dikirim oleh Empu Sindok guna menjaga pelabuhan dari serangan musuh. Bukan hanya pasukan militer saja, namun juga ada para pemuda dan laki-laki dewasa di wilayah Demangan yang turut serta mempersiapkan diri menyambut kehadiran musuh. Mereka bersenjata seadanya: tombak, parang, kudi, keris, dan panah yang dibuat secara swadaya oleh rakyat Demangan. Tampak seorang laki-laki separuh baya dengan gagah berdiri di atas sebuah geladak perahu. Ia menghadap ratusan orang yang berbaris di sepanjang sungai. Ia adalah Ki Demang Keniten, penguasa wilayah Demangan dan pelabuhan Bandar Alim. Wahai rakyat Demangan, ketahuilah bahwa pasukan Jambi dari Suwarna Bumi telah menaklukkan keraton Medang di Mataram. Dan pemimpin kita, Sri Maharaja Diawawa, telah gugur demi membela harkat dan martabat negeri kita. Namun sebelum moksa jiwa dan raganya, beliau telah menyerahkan tampuk kepemimpinan Medang kepada Rakrian Mahamantri Sindok untuk membangun keraton baru di wilayah timur. Saat ini, pasukan Jambi sedang dalam perjalanan menuju ke Demangan untuk memburu Mahamantri Sindok dan menaklukkan pelabuhan kita. Wahai rakyat Demangan, ketahuilah bahwa ada dua dharma bakti yang tertinggi, yaitu dharma bakti kepada ayah dan ibumu serta kepada negerimu. Sekarang negeri Medang sedang memanggil kita untuk membela dari musuh yang hendak menginjak-injak harkat dan martabatnya. Namun, sebagai pemimpin Demangan yang menjunjung tinggi kemurnian hati, aku tidak akan memaksa kalian untuk ikut berjuang mengangkat senjata bersamaku.
Jika masih ada rasa takut mati dalam hatimu, maka sekarang pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Tapi aku, Demang Keniten, sejengkal pun tidak akan mundur meski tiada seorang pun bersamaku di sini. Ki Demang Keniten menunggu beberapa saat untuk memberi kesempatan bagi rakyat Demangan yang ingin mengundurkan diri dari medan perang. Namun, tak jua satu pun dari mereka yang beranjak dari tempatnya berdiri. Yang ada adalah wajah-wajah yang tegak menatap sungai dengan penuh keberanian. Aku bangga dengan kalian. Ternyata tidak satu pun dari kalian yang undur dari medan laga. Baiklah. Setelah ini, pulanglah sejenak untuk berpamitan dengan keluargamu. Untuk bersujud pada orang tuamu dan mencium anak dan istrimu. Esok, ketika fajar menyingsing, bawalah semua persenjataan kalian dan kita berkumpul di tempat ini. Kita akan menyambut pasukan Jambi dengan gagah berani. Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus takluk pada musuh. Hidup pedang! Hidup pedang! Hidup pedang! Hidup pedang! Medang Jayati! Medang Jayati! Beki perjuangan membahana di Bandar Alim, diiringi dengan panci-panci medang yang tinggi berkibar dengan gagahnya. Senja berganti malam dan malam pun berganti pagi. Pasukan Medang dan rakyat Demangan telah bersiap dengan persenjataan masing-masing di sepanjang tepian sungai. Sementara di ujung barat mulai tampak perahu-perahu pasukan Jambi bergerak semakin lama semakin mendekat ke Bandar Alim. Di rombongan bagian tengah terdapat perahu yang paling besar. Di sana berdiri hulu balang pasukan Jambi yang dipanggil dengan sebutan Hulu Balang Sabu. Seorang prajurit di perahu paling depan memberi aba-aba kepadanya. Melihat aba-aba tersebut, Hulu Balang Sabu segera berteriak memberi perintah. Prajurit, semuanya berhenti! Perahu yang paling depan tadi kemudian berbalik arah mendekat pada perahu yang ditumpangi oleh Hulu Balang Sabu. Kemudian seorang prajurit bergegas berpindah menuju ke perahu yang besar itu. Lapor Tuan Hulu Balang. Kita sudah ada di wilayah Demangan dan pelabuhan Bandar Alim sudah di depan mata. Namun ada banyak prajurit bersenjata berbaris di sepanjang tepian sungai. Kira-kira ada berapa orang? Perkiraan hamba ada sekitar 500 orang. Hanya separuh dari jumlah pasukan kita sekarang. Pasti bisa dengan mudah kita libas habis. Prajurit, kirim utusan untuk menemui pimpinannya. Tawarkan kepada mereka, jika mereka mau menyerah dan tunduk pada Jambi, maka kita tidak akan menyerang mereka. Siap, Tuan Hulu Balang. Sebuah perahu kecil yang berisi seorang utusan bergerak mendekati pelabuhan Bandar Alim. Ia kemudian turun menemui Ki Demang Keniten untuk meminta agar rakyat Demangan mau menyerah kepada Jambi. Apa? Menyerah pada Jambi? Setan alas. Katakan pada panglimamu, rakyat Demangan tidak kenal kata menyerah. Kami dengan besar hati akan meladeni serangan kalian sampai titik darah penghabisan. Baiklah Ki Demang, saya akan menyampaikan keputusan ini kepada Tuan Hulu Balang. Utusan Jambi itu segera kembali menuju perahunya dan bergerak menuju perahu yang ditumpangi oleh Hulu Balang Sabu.
Ia pun menyampaikan bahwa Ki Demang Keniten tidak mau menyerah dan lebih memilih berperang. Kurang ajar. Ternyata orang-orang Medang ini benar-benar keras kepala. Baiklah, kalian akan merasakan ketajaman pedang-pedang Swarna Bumi. Wahai seluruh laskar Melayu, demi kewibawaan Sri Warmadewa, aku perintahkan kalian, serbu! Laksana kawanan singa yang kelaparan, pasukan Jambi mendayung perahu-perahu mereka menyerbu pelabuhan Bandar Alim. Mengetahui musuh sudah bergerak menyerang, Ki Demang Keniten juga segera memerintahkan serangan. Sukat, Sindi, dan Kaubala, suruh kawan-kawanmu melepaskan anak panah sekarang juga. Siap, Ki Demang. Siap, Ki Demang. Ratusan anak panah rakyat Demangan dilesatkan, menembus barikade perahu-perahu Jambi, dan membuat beberapa pasukan berjatuhan tertembus anak panah. Namun pasukan Jambi masih cukup banyak dan perahu-perahu mereka bergerak cepat segera mencapai pelabuhan. Pasukan Jambi berlompatan ke tepi sungai yang segera disambut oleh tebasan pedang-pedang rakyat Demangan. Peperangan sengit pecah di Bandar Alim. Pelabuhan yang semula asri dan indah itu kini berubah menjadi merah darah. Pasukan Medang yang bersatu dengan rakyat Demangan berjuang dengan gigih mempertahankan tanah airnya. Namun pasukan Jambi terlampau kuat. Mereka tampak sudah terlatih di medan perang. Satu persatu rakyat Demangan bergelimpangan, termasuk juga Ki Demang Keniten. Tubuhnya limbung penuh luka sabetan pedang-pedang pasukan Jambi. Jatuh terhampas ke sungai. Senja mulai merambat di Bandar Alim. Menjadi saksi duka yang mendalam, gugurnya ratusan rakyat Demangan demi membela harkat dan martabat kerajaan Medang. Wahai laskar Melayu, kalian telah berhasil menunjukkan kedikdayaan militer kita. Sekarang, buang mayat-mayat itu ke sungai. Namun, khusus mayat Ki Demang Keniten serahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Jenazah Ki Demang Keniten akhirnya dimakamkan di sebuah lahan di sebelah selatan Sungai Widas. Menurut cerita rakyat Demangan, di malam hari seusai jenazah Ki Demang Keniten dimakamkan, turun hujan yang sangat deras. Air sungai meluap dan terdengar gemuruh suara air. Keesokan paginya makam Ki Demang Keniten telah berpindah di sebelah utara Sungai Widas. Sedangkan pasukan Jambi yang telah berhasil menguasai pelabuhan Bandar Alim kemudian membangun markas di sebuah desa di sebelah timur. Desa tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Jambi. Demikianlah Sandiwara Radio Pralaya Anjuk Ladang episode kedua. Didukung oleh pengisi suara Lintang Chandra dan Muhammad Prasetyo.